Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan materi kami tentang metode perencanaan flowchart yang akan kami presentasikan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Safinatun Najah. Saya Oyun. Jadi di sini kami akan menyampaikan materi kami. Silakan dimulai Mbak Yu. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian flowchart. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau panah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa flowchart adalah diagram alur penyajian data. Nah, selanjutnya fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses yang lain, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selanjutnya jenis-jenis flowchart. Flowchart sendiri memiliki 5 jenis. Nah, yang pertama yaitu flowchart dokumen. Flowchart dokumen atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur from dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua yaitu flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari 2 macam, antara lain yaitu flowchart logika program atau juga disebut program logic flowchart dan flowchart program komputer terinci atau disebut juga detail komputer program flowchart. Yang ketiga yaitu flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat yaitu flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Selanjutnya, yang terakhir yaitu flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem, hampir sama dengan flowchart system. Namun, ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Selanjutnya, Materi selanjutnya itu ada simbol flowchart. Jadi simbol-simbol flowchart antara lain itu seperti ini. Ada flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang selanjutnya ada one path reference, yaitu simbol untuk keluar, masuk, atau menyambungkan proses dalam lembar kerja yang sama. Selanjutnya juga ada off path reference, yaitu simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Selanjutnya juga ada terminator. Terminator ini digunakan sebagai simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Selanjutnya ada juga proses, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Selanjutnya ada decision, yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan 2 kemungkinan jawaban, yaitu iya atau tidak. Selanjutnya juga ada input atau output. Jadi simbol ini tuh menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Selanjutnya ada manual operation, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada dokumen, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Selanjutnya ada predefined process, yaitu simbol untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Selanjutnya ada display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang
yang digunakan. Yang terakhir ada preparation, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu cara membuat flowchart. Jadi sebelum kita membuat flowchart, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat drawing canvas. Yang kedua yaitu membuka Microsoft Word, lalu memilih menu insert dan klik bagian save. Selanjutnya yaitu pilih membuat drawing canvas. Langkah berikutnya yaitu menyisipkan simbol flowchart. Selanjutnya juga ada yaitu klik insert pada menu bar, setelah itu pilih save. Jika sudah, silahkan pilih beberapa simbol yang dibutuhkan pada bagian flowchart. Selanjutnya ada contoh flowchart. Oke. Ya, selanjutnya di sini ada contoh flowchart. Gambar pertama ada mulai ini menggunakan simbol terminator. Tadi kan simbol terminator juga digunakan sebagai awal atau akhir suatu program. Jadi awalannya menggunakan simbol terminator. Selanjutnya ada masukkan bilangan bulat. Jadi masukkan bilangan bulat di situ menggunakan simbol input atau output. Seperti tadi kegunaan simbol atau output sendiri itu menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatannya. Selanjutnya juga ada bilangan dibagi dua dengan operasi sisa bagi. Untuk itu menggunakan simbol proses. Tadi kan simbol proses sendiri menjelaskan menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Jadi kan itu menyatakan proses bilangan dibagi dua. Untuk selanjutnya bawahnya ini itu sisa bagi sama dengan 0. Itu menggunakan simbol decision. Simbol decision sendiri itu menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, iya atau tidak. Selanjutnya ada yang digenap. Digenap itu menggunakan simbol input atau output. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa simbol input atau output sendiri itu menyatakan proses ya. Selanjutnya juga ada di ganjil. Di ganjil ini ada menggunakan simbol input atau output juga. Yang terakhir untuk penutupan itu menggunakan simbol terminator. Kan simbol terminator itu kan simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang, kami juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.